banyak yang bersuap foto di sini, atau juga banyak yang fotografer ya, yang memfoto yang orang-orang yang melintas di sini. Pelan-pelan lah, pelan-pelan. Wah, asik sekali jalannya. Aduh, ini jalannya tanah becek. Hati-hati bisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Jalan Kopo, Bandung ya, di depan Sulaiman, lapangan Lanut Sulaiman. Hari ini saya akan mencoba memvideokan perjalanan dari Kopo Bandung ke Cikadu, Kabupaten Cianjur ya, melalui Ciwidey. Jarak dari Kopo ke Cikadu itu, kalau dilihat dari Google Map, sekitar 73 kilo ya. Jaraknya tuh 73 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam 50 menitan lah. Saksikan terus ya perjalanannya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Pagi ini cuacanya mendung apa ya namanya, mendung sahdu gitu, berawan. Mudah-mudahan tidak hujan ya, karena di Bandung sekarang ini sepertinya sudah memasuki musim penghujan. Sekarang itu hari Senin ya, hari Senin tanggal 3 November 2025. Rencananya nanti jalurnya itu kita akan ke Soreang, terus ke Ciwidey, melalui Ranca Bali, terus ke Cikadu ya teman-teman. Tadi pas dari kita berangkat itu lurus terus aja ya teman-teman ya. Nah di depan kan ada percabangan ya, kita akan ke kanan.
Jalannya muter. Kalau lurus itu ke Banjaran, ke Pangalengan, kita belok kanan ya, menuju ke arah Soreang. Di depan kita memasuki daerah Soreang ya, Wilujeng Sumping. Kalau kita berbicara tentang Ciwidey ya, ada satu objek wisata yang jadi favorit di Ciwidey ya, yaitu Kawah Putih. Di depan saya nih teman-teman, sebelah kanan ini alun-alun Soreang ya. Nah ini nih alun-alun Soreang. Jadi Kawah Putih itu berada di Gunung Patuha. Konon sih ceritanya kenapa dinamakan Gunung Patuha. Jadi Sahibul Hikayat, Patuha itu kepanjangan dari Pak Tua. Pak Tua atau sepuh ya. Sepuh itu bahasa Sundanya, kalau bahasa Indonesianya sepuh itu tua. Namakanlah Patuha. Itu asal mulanya Gunung Patuha. Gunung Patuha itu menurut sejarah terjadi 2 kali letusan. Yang pertama abad 10, Gunung Patuha itu meletus, yang menimbulkan kawah ya. Tapi pada waktu itu kawahnya kering. Jadi warga sekitar menyebutnya kawah saat. Letusan kedua terjadi di abad ke-13. Dan di letusan kedua inilah terjadi lubang yang besar ya, kawah yang besar, yang sekarang dikenal dengan Kawah Putih. Ciri khas Kawah Putih ini airnya suka berubah-berubah warna ya. Ada putih, kehijauan, kadang-kadang biru. Itu tergantung dari cuaca dan suhu ya pada waktu itu ya. Konon ya, jauh sebelum jadi objek wisata, dulu Kawah Putih itu dianggap tempat yang horor oleh warga sekitarnya.
Kenapa dianggap horor? Karena pada waktu itu binatang apapun atau yang paling utama tuh burung ya, kalau melintas ke sana itu pasti mati. Jadi setiap ada kawanan burung yang melintas ke sana pasti mati. Jadi tidak ada yang berani melintas ke sana. Dan mitos ini sangat menarik ya. Seorang ilmuwan dari Jerman, ahli botani, namanya Dr. Franz William Junghun. Nah, dia ingin tahu kebenaran dari mitos tersebut ya. Dan ternyata mitos itu terpecahkan sama Dr. Junghun ini. Pas dia teliti, ternyata kawah putih itu mengandung unsur belerang yang sangat tinggi. Jadi belerang inilah yang membunuh burung-burung yang melintas di atasnya. Seperti hari Minggu ya, ini ke Ciwidey ramai sekali. Biasanya kalau hari biasa tidak seramai ini. Nah, karena kawah putih itu mengandung unsur belerang yang sangat tinggi, sehingga pada waktu penjajahan Belanda itu dimanfaatkan oleh Belanda itu menjadi pabrik belerang. Begitu juga pas waktu penjajahan Jepang juga diteruskan pabrik belerangnya sampai sekarang. Kawah putih mulai dijadikan objek wisata ya, boleh dikunjungi para wisatawan. Itu dimulainya tahun 1987-an ya, yang diresmikan oleh PT Perkebunan, PT P3 Jabar Banten, menjadi objek wisata. Sampai dengan sekarang masih tetap ini beroperasi. Jadi di Ciwidey, sepanjang Ciwidey dan Ranca Bali itu sekarang ini banyak sekali wahana-wahana dan objek wisata ya, baik yang lama ataupun yang baru. Kita baru sampai di Pasir Jambu ya teman-teman ya. Nah, di depan tuh ada persimpangan. Kalau ke kiri itu ke Gambung teman-teman. Kita lurus ke kanan ke Ciwidey ya. Ini tuh ke Gambung. Dari sana juga bisa nembus ke Pangalengan. Menembus hutan pinus. Jalannya udah enak kan, sudah dicor beton, udah full. Cuma ke sana tuh sepi jalannya tuh. Sebentar lagi kita masuk ke alun-alun Ciwidey. Nah, di depan sebelah kanan itu teman-teman ya,
Ini alun-alun Ciwidey nih. Dan itu masjid besar Ciwidey-nya. Nah, di depan ada persimpangan ya ke kanan. Situ ada petung jalan, situ patenya ngelurus. Kalau ke kanan itu ke Gunung Halu, Cibeber, Sindangkerta. Rumah nenek. Ini jalannya nanjak terus ya, teman-teman. Selamat datang di kawasan wisata Ranca Bali. Nah, ini pom bensin terakhir nih teman-teman yang di Ciwidey. Ke atas lagi tuh nggak ada pom bensin. Tapi kalau yang eceran sih banyak. Ciwidey Valley. Adem teman-teman, sudah mulai dingin ya cuaca ininya, udaranya. Nemo Jungle Hot Spring. Nah, kesini teman-teman. Nemo Jungle Hot Spring. Dulu waktu saya muda, teman-teman, nggak tahu lupa lagi usianya berapa. Ini hutan di Ciwidey ini, Ciwidey di sini itu pernah terbakar, teman-teman. Hutan pindusnya itu. Tapi waktu dulu tidak seramai sekarang. Jarang-jarang orang yang lewat ke sini. Paling banyaknya yang camping di Ranca Upas. Lakeside. Nah, teman-teman, Lakeside. Wahana Lakeside ini atau Al-Awi Langit bisa dibilang tergolong baru ya, teman-teman, dibanding dengan yang lainnya yang udah lama. Kopi Patuha Cigadog. Nah, dari sini nih masuknya Awi Langit nih. Ada Talaga, ada campsite. Nah, di depan teman-teman, ke sebelah kiri ini ke Kawah Putih. Nah, ini nih
Wisata Kawah Putih, ke sana terus tuh, ke atas. Ke atas. Kalau parkir di bawah. Area parkir di bawah. Nah, cuma di sana ada apa namanya? Angkutan yang ke atas. Angkutan khusus ke ini, ke Kawah Putih. Nggak tahu tuh per orangnya berapa ya, 30.000 itu berapa ya per orangnya tuh. Lumayan jauh ke atasnya itu. Jalannya waduh, nanjak. Nah, ini bumi perkemahan Ranca Upas. Bumi perkemahan tertua nih sepertinya di Jawa Barat nih. Ranca Upas. Upas itu Green Hill Park. Ini juga termasuk baru nih, wahana yang baru. Ranca Upas itu, upas itu artinya ular ya. Ranca itu ya apa ya, kayak bukan danau ya, rawa lah gitu ya, kayak rawa. Dulunya sih seperti itu mungkin ya. Jadi dinamakan Ranca Upas. Kalau sekarang sih udah nggak ada ular-ularnya. Yang ada adalah penangkaran rusa dan bumi perkemahan. Hejo Forest. Kalau hari Minggu dan hari libur di sini rame nih teman-teman. Kalau sekarang kelihatan warung-warung pada tutup ya. Kalau hari Sabtu, Minggu dan hari libur pada buka. Nah, ini wahana Cimanggu. Ini dulu wahana Cimanggu ini nomor 1 di Ciwidey ini teman-teman. Kawasan nomor 1 Ciwidey, Cimanggu. Jadi Cimanggu ini tempat untuk ya sekedar rekreasi, berendam di kolam air panas begitu ya. Yang lelah tuh berendam di kolam air panas seger. Tapi entah kenapa itu tutup nih sampai sekarang. Katanya sih, informasi dengar-dengar sih pas tutup tuh waktu Covid ya. Tapi ya nggak tahu juga sih. Walini. Ramai ya. Yang ini jualan cuanki, Indomie ya. Kalau lagi santai di situ. Saya pernah di situ beli Indomie rebus pakai telur, 15.000. Teman-teman, kita sekarang berada di depan Bukit Senyum ya. Baru mengganti baterai. Kita lanjut lagi ya. Kita sekarang memasuki kawasan perkebunan teh Ranca Bali. Kalau di sini sih jalannya aduh enakin teman-teman.
Ranca Bali 1 kilometer lagi. Sini juga banyak penjual stroberi ya, yang di ini, yang dijajakan berkeliling. Oh ya teman-teman, saya tuh kameranya menggunakan GoPro Hero 7 Black ya. Nah teman-teman, di atas, di depan tuh lihat ada batas Tugu Ranca Bali, Nawasena Resort. Nawasena tuh tempat-tempat dengan keluarga ya. Ini juga termasuk wahana yang baru nih, Nawasena. Kita lurus terus ya teman-teman ya. Nah di depan ada petunjuk teman-teman. Ranca Bali 100 meter lurus, Cipelah Cianjur ke kanan. Nah ini ke Cipelah, ke Cianjur ke kanan, ke sini nih. Curug Tilu juga ke sana. Kalau udah di sini sepi teman-teman. Naken jalannya. Biasanya sampai ke ini apa? Ke Naringgul, Cidaun sepi. Ranca Bali, BTP Nusantara 1. Nah di sebelah kanan saya itu ini Glamping Lakeside. Biar menjauh dulu mobilnya. Nah teman-teman, ke kanan itu ke situ Patenggang, Cikadu, Naringgul, lurus Cidaun. Nah ini situ Patenggang. Kita lurus ya ke arah Naringgul. Rengganis Campsite. Wah, enakan lah teman-teman jalan sini. Ya, kalau lihat perkebunan teh itu tenang kita tuh ya, sejuk gitu. Kondisi cuacanya berawan teman-teman. Kalau cerah sih bagus sekali tuh pemandangannya tuh. Nah di depan itu jalan masuk ke objek wisata Kawah Rengganis teman-teman. Nah ke sana tuh. Masuknya dari sini nih. Wisata Kawah Rengganis.
Di sana di Kawah Rengganis itu juga ada yang ini, jembatan gantung ya, Suspension Bridge, jembatan gantung yang terpanjang se Asia Tenggara itu kalau nggak salah. Dibangun pas zamannya era Pak Ridwan Kamil. Kebalikan dengan Cikadu. Kalau Cikadu itu dari zaman siapa ya, sebelum Pak Ridwan itu, sampai dengan Pak Ridwan tuh belum diapa-apain tuh jalannya. Pas zaman KDM sekarang katanya sih sudah ada progres lah, sudah ada perubahan ya, ada perbaikan gitu. Nanti kita lihat bersama ya teman-teman ya. Ini namanya jembatan Rengganis. Kawah Rengganis. Rengganis itu dulu sih ada cerita ya, terutama sih di situ Patenggang ya, ada seorang putri namanya Putri Rengganis. Nah, Putri Rengganis itu dijodohkan ke Pangeran Kian Santang. Nah, di situ Patenggang, di tengah-tengah situnya itu ada namanya Batu Cinta. Yang konon katanya Batu Cinta itu adalah pertemuan antara Dewi Rengganis dan Kian Santang. Jadi menurut kepercayaan, menurut mitos begitu ya, barang siapa yang ada pasangannya gitu ya, yang berjodoh, berlayar di atau bertemu di Batu Cinta tersebut, maka akan abadi katanya cintanya. Mitosnya seperti itu. Jadi Kawah Rengganis itu juga mungkin namanya diambil dari Dewi Rengganis tersebut ya teman-teman ya. Oh teman-teman ya, lihat pemandangannya, aduh tuh pemandangannya ya. Tapi ada kabut, sudah mulai turun. Sekarang jam 10:14. Kabutnya sudah turun. Biasanya sih jam 12, jam 1. Oh ya teman-teman ya. Wah. Pemandangannya. Balong Gede 13 km lagi. Jadi Balong Gede itu kecamatan sebelum Naringgul ya teman-teman. Sebelum ke kecamatan Naringgul itu akan masuk ke desa atau kecamatan Balong Gede. Kita tidak akan ke sana karena pas sebelum ke Naringgul, sebelum memasuki Naringgul kita akan ke Cikadu. Tuh teman-teman ya. Kita terlihat ya banyak ini pemetik teh.
Saya pernah ngobrol dengan pemetik teh ya. Nah, di depan itu teman-teman jalur ikonik nih. Nah, ini nih. Ini jalur ikonik nih. Kalau hari Minggu tuh banyak yang bersuah foto di sini, atau juga banyak yang fotografer ya, yang memfoto yang orang-orang yang melintas di sini. Nah, jadi saya pernah ngobrol nih sama ibu-ibu pemetik teh ya. Jadi kalau misalnya pas hari itu tidak ada kerjaan untuk memetik teh, nah ini ibu-ibu pemetik teh. Nah, kalau tidak ada kerjaan memetik teh, mereka adalah berjualan ini di pinggir jalan kayak cuanki, Indomie rebus gitu ya. Nah, saya pernah ngobrol sama salah seorangnya itu tentang memetik teh. Nah, si ibu itu cerita bahwa memetik teh itu upahnya adalah per kilo ya. Sekilonya itu dibayar 2.000 sama pabrik tehnya itu. Sama pabrik tehnya atau pasar mandornya saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas si ibu-ibu pemetik teh itu hasil petikannya itu di kilo. Nah, per kilonya diberi upah 2.000 rupiah. Aduh, kecil sekali ya. Kebayang atuh memetik teh dari pagi sampai sore, hasilnya cuma per kilo 2.000. Tapi nggak tahu juga ya sebenarnya seperti apa. Tapi yang jelas informasi itu dari ibu-ibu yang suka memetik teh menginformasikan seperti itu. Nah, teman-teman, jalannya enakan sekali ini. Aduh, untuk yang senang San Morian mah kesini nih. Tapi jangan dijadikan ini kebut-kebutan ah. Tuh teman-teman, kelihatan nggak ya di kamera ya? Kabutnya sudah turun ya. Kabutnya udah turun tuh. Gunung Sumbul, masih lewat Gunung Sumbul. Kalau hari biasa warung-warung pinggir jalan ini tutup ya. Kalau hari Minggu tuh rame, selalu buka. Sering dijadikan sama teman-teman tuh tempat istirahat, nongkrong-nongkrong. Mau lihat di jalannya udah berkabut ya. Kabutnya tebal. Kelihatan ya. Udara dingin teman-teman ya. Walaupun saya pakai jaket terus pakai rompi ya,
tapi terasa dingin. Oh, ada longsor teman-teman tuh, lagi diperbaiki ya. Memang petugas-petugas di jalan jalur ini tuh sigap teman-teman. Ada lubang sedikit dibetulkan, ada yang longsor cepat-cepat dibersihkan. Jadi jalannya memang terawat ini. Jalannya mulus terus. Biarlah menjauh dulu truknya. Kalau ngerekam di depan mobil tuh, apalagi truk, teenaken. Biar menjauh aja. Tuh teman-teman, kabutnya ya. Nah, di depan teman-teman, ini warung kabut, tempat istirahat, makan atau di sini nih. Ini ada petunjuknya, Naringgul lurus, Cikadu ke kanan. Di warung mana nih itu yang paling mengesankan buat saya apa coba? Ikan mas gorengnya enak sekali itu. Beda dengan rumah makan Purut yang di bawah tuh, yang di mau ke Naringgul. Kalau di sana tuh ciri khasnya itu ayam goreng kampung. Enak juga tuh di situ. Nah, kita lurus terus ya teman-teman ya. Nanti di depan ada persimpangan. Kita ke kanan ke arah Cikadu. Kalau ke kiri itu ke arah Naringgul. Gelap sekali nih. Tuh kabutnya ya. Mataharinya tertutup kabut, jadi mendung. Nah, di depan teman-teman, kita lurus ya ke kanan ya. Kalau Naringgul itu ke kiri, Cidaun kita lurus. Daerah militer. Cikadu 25 kilo, walah jauh. Lihat teman-teman, berkabut begini ya. Aduh, mana ini? Pelan-pelan lah. Kita nyalakan lampu hajat. Kita bisa bayangkan kalau berkabut begini sampai ke Cikadu gimana ya. Pandangannya kurang jelas ya. Tuh lihat ke depannya seperti begitu. Korpasgat. Korpasgat ini tempat latihan tentara-tentara ya. Ada teman-teman juga yang lagi touring. Nah, di sini tuh teman-teman biasanya suka banyak yang bersuap foto teman-teman. Bahkan suka ada yang prewed pakai baju pengantin. Karena memang di sini ikonik banget ya ininya ya. Daerahnya seperti di hutan gitu.
Cikadu 24 km. Nah, alhamdulillah teman-teman, sepertinya ke sini itu tidak ini ya, tidak berkabut ya. Menuju ke Cikadu ini. Jalannya enak sekali ini teman-teman. Walaupun jalannya udah lama tapi masih bagus nih teman-teman. Tadi ada beberapa sih yang berlubang ya. Ya karena udah lama itu ya. Cikadu 22 km. Jadi kalau untuk melihat itu teman-teman, jarak itu biasanya di pinggir jalan itu kan suka ada kayak apa namanya, patok dari itu ya, beton ya, kan suka ada bacaannya tuh kayak Cikadu, ditulisnya bukan Cikadu tapi CKD, ada angkanya. Nah itu jarak yang jarak tempuhnya. Ini belokannya tajam. Cikadu 21 km lagi. Tuh teman-teman tuh. Bekas longsor sepertinya ya. Tuh. Ini tanahnya ini. Longsor. Nah ini. Hati-hati licin nih teman-teman. Tanahnya merah. Tuh bekas longsor. Tapi memang ya teman-teman ya, di sekarang ini curah hujannya sangat tinggi ya. Intensitas curah hujannya tuh tinggi sekali. Jadi untuk daerah-daerah seperti begini itu sangat rentan untuk longsor. Cikadu 19 kilo. Kalau ini sih untungnya tebing-tebingnya pendek-pendek ya teman-teman ya. Jadi kalau longsor itu hanya sedikit, tidak menutupi ke jalan ya. Tuh belokannya teman-teman. Waduh, kayak L aja nih. Nah kelihatannya nih aspalnya udah baru nih teman-teman. Marka jalannya nggak ada. Ini baru di aspal nih. Kalau jalan yang lama kan sepanjang jalannya tuh ada marka jalannya ya, garis putih. Nah, sekarang nggak ada, baru ini. Jadi jalan Cikadu ini teman-teman sudah lama sekali jelek ya. Pas sekarang aja pas Gubernur Pak KDM nih gencar-gencarnya membangun jalan itu, imbasnya jalan Cikadu juga jadi baik juga nih. Mudah-mudahan ini jalan ini mencerahkan ya, terutama untuk warga Cikadu ya. Jadi untuk akses ke Bandung dan ke Cianjur itu akan lebih mudah dijangkau, sehingga ya otomatis perekonomiannya akan meningkat. Ini jalannya turun terus nih teman-teman.
bagus ya, aspalnya masih baru. Tuh lihat teman, lagi pembikinan drainase. Nah kalau drainasenya udah bagus, udah jalan, sudah di kiri kanannya udah terbangun drainase, jalannya juga suka awet, jalannya juga. Tuh drainasenya tuh. Oh, ada sampai bertenda juga ya. Oh, bermalam di sini gitu pekerjaannya ya. Hebat. Tuh udah tersusun rapih ya. Tuh kalau jalannya enak begini seneng atuh teman-teman. Drainasenya rapi, jalannya bagus. Wah, Cikadu 16 kilo lagi. Nah ini apa nih? Ada kolam. Oh, ada batu lagi di itu, dihancurkan. Ya bagus ya, berguna juga tuh untuk untuk bikin apa, kayak drainase itu kan dari batu tuh, bisa dari situ dimanfaatkan, bagus ya. Nah kalau ini pohon kopi teman-teman nih, ini pohon-pohon kopi nih. Cuacanya mendung ya teman-teman ya. Jalannya bakekok. Bakekok apa namanya? Cilukba. Cilukba nggak kelihatan, tiba-tiba udah ada jalan. Wah, jalannya teman-teman lihat, sudah hitam mulus. Cikadu 14 km lagi. Teman-teman, oh ini jalannya teman-teman, wah asik sekali jalannya. Wah, di kaca helm saya sudah mulai rintik-rintik. Walah, ada dogi ini di pinggir, di tengah jalan. Tuh lihat teman-teman, lagi terus perbaikan ya. Tuh ngangkut batu.
Gridasnya lagi. Tuh bagus ya, kiri kanannya lihat. Oh sampai sini nih teman-teman nih ininya nih. Tuh stumbolnya sampai sini. Berarti ini pengaspalannya mungkin double ya, 2 kali ya. Nanti ini tadi aspal lagi sepertinya gitu. Ini mah kayaknya pengaspalan awal nih. Masih ada tambal-tambalan. Nanti ditaspal lagi. Wah, bocil-bocil lagi duduk di jalan. Mereka baru pulang sekolah sepertinya ya. Cikadu 12 kilo. Sampai sejauh ini saya belum berpapasan dengan angkutan umum ya di sini ya. Oh sampai sini nih teman-teman nih. Oh sampai sini. Ini jalannya belum diaspal, baru batu-batu. Tuh ya teman-teman ya, kita nanya dulu ya. Ibu punten, iya teh desa naon namina? Mana? Iya, Desa Cisaranten. Cisarantennya, kecamatan mah Cikadu. Tapi kene ke Cikadu. Tapi lumayan. Jalan apa teh kieu nya? Di dia mah apa kieuannya nya nu kieuna. Aya 10. Di jembatan Cimenga nu saya tadi tuh nama Awon. Oh, keur mah awon. Oh. Kieu deui tah. Ka Cikadu nama saya deui. Di hotmi ke Cikadu mung sapotong tadi tuh. Anu namina Anu bade kasinang barang mah awonnya. Awon pisannya. Karet mah Awon. Oh, itu jangan sapotong-potong ka Cinon, jembatan non. jembatan Cimenga. Cimenga mah di sport kieu. Nah, lurus deui. Ka dituna Tah dugikeun ka Ciberem, jembatan Ciberem. Berarti berem. Kieunan teh. Upami ka Cikadu mah saya deui. Saya ka itu nana. Ka Cikaduna. Dugi ka itu dugi ka Cikadu nama saya. Mohon. Kurang cobi ka ditu. Nuhun nya betul. Nah, jadi begitu ya teman-teman kata warga di sini. Jalannya ini katanya seperti begini itu sampai jembatan Cimenga. Cimenga kesananya kurang bagus katanya. Tapi pas memasuki Cikadunya jalannya di hot mix. Gimana ya? Ini tuh karena hujan teman-teman, jadi ada tanah tuh longsor lagi. Jadi sampai jembatan Cimenga itu jalannya seperti begini katanya. Setelah itu jalannya jelek sampai ke jembatan Ciberem. Saya nggak tahu jembatan Ciberemnya di mana. Nah tapi
dari jembatan Ciberem jalannya di hot mix lagi katanya sampai Cikadu. Jadi ini tuh desa Cisaranten katanya. Bener ya, desa Cisaranten, kecamatan Cikadu. Ini sih tinggal di aspal teman-teman nih. Cuma kalau lama terus dibiarkan hujan turun, si batu-batunya ini kegerus air ya rusak lagi. Harus segera di aspal ini. Jadi menurut informasi warga tadi, ibu-ibu ya, aduh, ini jalannya tanah becek, hati-hati bisi ini. Jalannya becek teman-teman, tanah berlumpur. Semuanya ya, tuh becek teman-teman, tuh batu-batunya ya, ada air. Oh ini nih yang dibeton nih, ini mungkin yang dimaksud dengan jembatan Cimenga tuh ini. Betul, jembatan Cimenga. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Jembatan Cimenga, ruas jalan batas Kabupaten Bandung Cianjur, Kebun Muncang Cikadu, kilometer 73 plus 350, tahun anggaran 2024. Panjangnya apa namanya? Nah tapi kata si Bu tadi itu bagus sampai jembatan Cimenga, katanya kesananya jelek, nanti bagus-bagus lagi di hot mix jalannya deket Cikadu tuh. Sampai sini teman-teman. Wah, becek Cikadu 7 kilo lagi, makin dekat teman-teman ke Cikadu ini. Jembatan Ciberemnya mana ya? Jauh gitu. Jadi ada jembatan Ciberem, jembatan Cimenga sudah bagus dibeton, tapi hanya berapa meter. Nah ini mungkin nih jembatan Ciberem nih. Hati-hati lah. Ini jembatan Cigugur ini. Jembatan Cigugur selesai tahun 2015. Nah tapi jalannya bagus ya teman-teman. Ini jembatan Saeb, jembatan Saeb. Itu begini ya, seperti di itu apa namanya, huruf keret di pinggir jalan. Mantap ya, apa dulu ya teman-teman ya. Air terjunnya memang sepertinya tidak setinggi itu ya,
tidak setinggi Curug Ceret, tapi mirip ya, mirip-mirip ya. Yuk kita lanjut lagi ya. Kita coba sampai ke Cikadu. Di kanan kebudayaan ini Cikadu. Ini kita udah sampai di Cikadu ya teman-teman ya, di 0 km Cikadu. Sampai ke sini lagi teman-teman. Teman-teman, demikianlah tadi perjalanan dari Bandung Kopo ya ke Cikadu melalui Ciwidey. Jalannya sudah sebagian bagus ya, ada 2 kilometeran lah dari desa Cisaranting tadi. Jalannya masih baik. Itu udah ada panas tuh. Mudah-mudahan video ini ada guna dan manfaat.